Selamat datang di webinar Zoho Books pada hari ini. Perkenalkan, saya Lintang yang akan memandu jalannya webinar kali ini. Nah, tentunya saya nggak sendirian karena akan ada rekan saya yaitu Bapak MP, dan beliau akan menyampaikan materi yang lebih mendalam terkait fixed asset management dan juga akan ada sedikit demo tentang Zoho Books. Sebelum masuk ke materi, kita akan mengetahui judul webinar dari hari ini, yaitu cara modern fixed asset management lewat 5 pilar utama di Zoho Books. Nah, mungkin Bapak dan Ibu ada yang baru pertama kali mendengar atau ada yang sudah pernah mendengar tentang Zoho Books. Jadi, apa itu Zoho Books? Zoho Books adalah platform akuntansi untuk mengotomatiskan pengelolaan utang, pelacakan inventaris, perbankan, dan laporan keuangan. Sebagai platform akuntansi, tentunya Zoho Books memiliki banyak sekali manfaat. Contohnya, Zoho Books bisa membuat invoice dengan mudah, melakukan pembayaran lebih cepat, bahkan bisa mengelola inventaris. Nah, tentunya nggak cuma itu aja manfaat utama dari Zoho Books, tapi masih banyak manfaat lainnya dari Zoho Books. Dengan banyaknya manfaat dari Zoho Books tersebut, tentunya Zoho Books harus didukung oleh fitur-fitur supaya tugas-tugas akuntansi bisa berjalan dengan baik. Nah, di materi ini kita akan membagi fitur-fitur tersebut menjadi dua, yaitu Zoho Books sebagai inti akuntansi dan Zoho Books lebih dari sekadar akuntansi. Zoho Books sebagai inti akuntansi tentunya menjadi fondasi untuk melaksanakan tugas-tugas akuntansi sehingga menjadi lebih mudah dan menjadi lebih efisien. Sebagai platform akuntansi, tentunya Zoho Books harus mendukung kapabilitas dari AR atau account receivable atau dikenal juga sebagai piutang. Nah, untuk mendukung kapabilitas AR ini, Zoho Books memiliki fitur penagihan multi mata uang. Jadi, Bapak dan Ibu bisa menentukan mata uang apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Kemudian Bapak dan Ibu nggak perlu khawatir kalau catatan AR itu tercecer, karena di Zoho Books catatan AR itu lengkap dan bisa langsung dicek. Nah, kemudian di Zoho Books juga memiliki fitur workflow persetujuan bertingkat. Jadi misalnya Bapak dan Ibu perlu persetujuan dari pihak-pihak tertentu, dan Bapak dan Ibu bisa langsung mengajukan transaksi tersebut. Dan pihak-pihak tertentu bisa langsung menyetujui tanpa hambatan. Nah, ketika kita berbicara tentang AR, tentunya Zoho Books juga mendukung kapabilitas dari AP atau account payable atau juga utang transaksi. Nah, Bapak dan Ibu nggak perlu khawatir kalau ada catatan AP yang berserakan atau yang berantakan, karena di Zoho Books catatan AP ini bisa disajikan dengan lengkap. Kemudian Zoho Books juga dilengkapi fitur OCR atau Optical Character Recognition. Jadi Bapak dan Ibu nggak perlu lagi menginput transaksi secara manual karena bisa diinput secara otomatis. Dan tentunya fitur ini akan mempermudah pekerjaan Bapak dan Ibu. Nah, sama seperti kapabilitas AR, untuk kapabilitas AP juga mendukung workflow persetujuan bertingkat. Jadi, jika Bapak dan Ibu butuh persetujuan dari pihak-pihak tertentu, Bapak dan Ibu bisa langsung mengajukan transaksi tersebut, sehingga pihak-pihak tersebut bisa menyetujuinya dengan mudah. Nah, selain mengelola AR dan AP, ternyata Zoho Books juga bisa memanage order-order dari perusahaan Bapak dan Ibu. Misalnya, Bapak dan Ibu ingin melacak inventaris secara real time. Bapak dan Ibu bisa mengamati atau mengetahui apa saja inventaris yang tersedia atau inventaris yang sudah habis melalui Zoho Books. Kemudian, Bapak dan Ibu juga bisa mengotomatisasi proses pemesanan hingga pembayaran. Jadi, dengan fitur otomatisasi ini, Bapak dan Ibu nggak perlu khawatir kalau ada proses yang terlewatkan. Nah, berkat fitur-fitur ini, Bapak dan Ibu bisa memperluas jangkauan penjualan melalui berbagai macam marketplace. Nah, ketika kita berbicara tentang akuntansi, tentu itu erat kaitannya dengan buku besar. Nah, Zoho Books juga bisa berperan sebagai buku besar, karena Zoho Books memiliki multi mata uang, seperti yang tadi sudah dijelaskan, yaitu Bapak dan Ibu bisa menyesuaikan mata uang yang dibutuhkan oleh perusahaan. Kemudian jika ada penyesuaian, Bapak dan Ibu bisa meninjau atau mengubah kode akun dan transaksi.
Bapak dan Ibu juga di Zoho Books memiliki fitur double entry. Jadi transaksi yang terunggah secara otomatis itu akan menjadi jurnal. Nah, di Zoho Books ada juga template entry jurnal untuk digunakan oleh pengguna non-akuntansi dan user friendly tentunya. Nah, ketika kita berbicara tentang akuntansi, tentu itu erat kaitannya dengan pelaporan. Di Zoho Books, Bapak dan Ibu nggak perlu khawatir tentang pelaporan, karena Zoho Books bisa menampilkan 70 lebih laporan yang mendalam. Nah, dan laporan-laporan ini tentunya dijalankan secara dinamis untuk melacak metrik-metrik tertentu dan bisa dilihat secara real time. Kemudian ini adalah fitur yang terlihat sederhana, namun ternyata penting untuk tim akuntansi Bapak dan Ibu, yaitu kustomisasi dari dashboard. Jadi di Zoho Books ada dashboard utama, dan di dashboard itu Bapak dan Ibu bisa mengcustom untuk menampilkan laporan-laporan tertentu yang mungkin harus dilihat setiap hari. Dan dashboard tersebut, Bapak dan Ibu juga bisa menampilkan KPI utama dan bisa membandingkan apakah KPI utama itu sudah mulai terpenuhi atau belum terpenuhi. Nah, karena adanya 70 lebih laporan mendalam, tentunya ini karena di Zoho Books itu menggabungkan berbagai data dan sumber, sehingga laporan menjadi lebih mendalam. Di Zoho Books, Bapak dan Ibu juga bisa melakukan penyusunan anggaran. Jadi misalnya Bapak dan Ibu bisa mengelola sumber daya keuangan dan pengeluaran. Karena sebelumnya ada lebih dari 70 laporan dari Zoho Books. Nah, dari laporan-laporan tersebut, Bapak dan Ibu bisa mengetahui sumber daya keuangan apa saja dan pengeluaran apa saja yang dikeluarkan oleh perusahaan. Bapak dan Ibu juga bisa merencanakan pengeluaran untuk masa depan. Nah, dengan perencanaan ini, Bapak dan Ibu juga bisa memantau apakah perencanaan ini berjalan dengan lancar atau ada kekurangannya. Nah, berangkat dari sini akan ada laporan anggaran perencanaan versus realisasinya. Dari laporan ini, Bapak dan Ibu bisa menganalisis apakah anggaran perencanaan itu sudah sesuai dengan realisasinya atau belum. Nah, jika ada kekurangan dari realisasinya, Bapak dan Ibu bisa menganalisis kenapa ada kekurangan-kekurangan tersebut. Itu tadi fitur-fitur dari akuntansi, fitur-fitur dari Zoho Books yang mendukung tugas-tugas akuntansi. Sekarang kita akan mengubah sedikit sudut pandang kita, yaitu melihat Zoho Books sebagai sebuah platform atau Zoho Books lebih dari sekadar akuntansi. Sebagai sebuah platform, tentunya Zoho Books harus disertai oleh fitur-fitur seperti kustomisasi dan otomatisasi. Fitur-fitur ini tentunya ada juga di Zoho Books, seperti kustomisasi tingkat lanjut dan kustomisasi modul. Dengan kustomisasi tingkat lanjut ini, Bapak dan Ibu bisa mempermudah tugas akuntansi Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu bisa mengcustom apa saja modul yang dibutuhkan, dan modul yang tidak dibutuhkan bisa tidak digunakan. Nah, kemudian Bapak dan Ibu juga bisa mengotomatisasi alur kerja. Jadi Bapak dan Ibu nggak perlu khawatir lagi kalau ada alur kerja yang terlewatkan. Kemudian jika Bapak dan Ibu ingin menggunakan dengan aplikasi pihak ketiga, Bapak dan Ibu bisa menggunakan fitur Open API atau webhook. Nah, inilah salah satu keuntungan jika Bapak dan Ibu memilih menggunakan Zoho Books, yaitu terintegrasi dengan berbagai macam aplikasi dari Zoho. Misalnya, Bapak dan Ibu bisa berintegrasi dengan Zoho CRM, dengan Zoho Sign, atau bahkan dengan Zoho People. Nah, ini juga salah satu keuntungan lainnya, yaitu karena Zoho itu memiliki lingkungan untuk aplikasi Zoho Finance seperti Zoho Inventory, Zoho Billing, Zoho Expense, Zoho Practice, kemudian ada Zoho Checkout, dan Zoho Invoice. Jadi misalnya tim akuntansi Bapak dan Ibu memiliki urusan untuk melakukan reimbursement dan semacamnya, Bapak dan Ibu bisa mengintegrasikan Zoho Books dengan Zoho Expense. Atau seperti misalnya di Zoho Books, Bapak dan Ibu bisa mengelola inventaris. Nah, supaya inventarisnya lebih mantap lagi, Bapak dan Ibu bisa mengintegrasikan antara Zoho Books dengan Zoho Inventory. Dan ternyata
Zoho Books ini bisa terintegrasi nggak hanya dengan aplikasi Zoho Finance, tetapi berbagai macam aplikasi Zoho lainnya. Jadi misalnya tim akuntansi Bapak dan Ibu ternyata erat kaitannya dengan tim sales. Nah, Bapak dan Ibu bisa mengintegrasikan Zoho Books dengan Zoho CRM. Atau misalnya tim akuntansi Bapak dan Ibu butuh sebuah platform untuk mengorganisir pekerjaan. Maka Bapak dan Ibu bisa mengintegrasikan Zoho Books dengan Zoho Project. Jika Bapak dan Ibu memilih untuk menggunakan Zoho Books, Bapak dan Ibu nggak perlu khawatir kalau Zoho Books akan mengekang perusahaan Bapak dan Ibu hanya untuk berintegrasi dengan aplikasi Zoho lainnya. Tetapi Zoho Books juga menawarkan fleksibilitas untuk berintegrasi dengan berbagai macam pihak ketiga. Misalnya Bapak dan Ibu menggunakan Zoho Books dan transaksi-transaksi dari perusahaan Bapak dan Ibu menggunakan PayPal, maka Bapak dan Ibu bisa dengan mudah mengintegrasikan Zoho Books dengan PayPal. Atau ternyata misalnya di perusahaan Bapak dan Ibu lebih familiar dengan Google Suite, maka Bapak dan Ibu bisa mengintegrasikan Zoho Books dengan Google Suite. Kemudian Zoho Books memungkinkan untuk melakukan akuntansi di mana saja. Dalam artian, Zoho Books ini mudah diakses di mana saja. Bisa diakses menggunakan web atau menggunakan aplikasi. Karena fleksibilitas ini, Zoho Books bisa diakses menggunakan PC, menggunakan laptop, menggunakan ponsel, bahkan menggunakan tab. Dan tentunya untuk akses aplikasi ini tidak terbatas apakah Bapak dan Ibu pengguna Android atau pengguna Apple atau pengguna iOS. Nah, dari sini Bapak dan Ibu bisa melakukan akuntansi di mana saja dan kapan saja. Berikutnya kita akan beralih ke Bapak MP yang akan menjelaskan terkait fixed asset management dan ada sedikit demo mengenai Zoho Books. Untuk Pak MP dipersilakan. Baik, saya akan teruskan. Kalau tadi Saudari Rintang sudah menjelaskan terkait Zoho Books, terkait feature-feature apa saja yang ada di dalam Zoho Books, sekarang saya akan masuk ke tema utama untuk webinar pada hari ini, yaitu mengenai fixed asset, ya, aset tetap. Nah, sebelum saya mulai, mungkin kita perlu mengetahui dulu apa sih itu fixed asset atau aset tetap, apa bedanya dengan inventory, gitu ya. Nah, di sini terlihat bahwa aset tetap itu adalah aset yang dimiliki oleh perusahaan dan biasanya digunakan untuk membantu operasional sehari-hari. Jadi, ini beda dengan inventory yang biasanya akan diadakan untuk dijual, tetapi kalau aset tetap ini untuk membantu operasional sehari-hari, ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi terkait dengan aset tetap. Biasanya aset tetap ini juga memiliki fisik, ya. Jadi ada tangible, tetapi ada juga beberapa aset tetap yang intangible seperti software contohnya, ya. Nah, kemudian untuk aset tetap juga nilainya biasanya cukup besar sehingga kita bisa melakukan yang namanya kapitalis, ya, biasanya untuk lebih dari 1 tahun, ya. Jadi kita masukkan ke dalam account balance, situ baru kita lakukan depresiasi. Nah, sekarang akan kita lihat beberapa tipe dari aset tetap, ya. Yang pertama contohnya adalah tanah, ya. Tanah ini biasanya dimiliki oleh perusahaan gitu ya untuk bisnis gitu ya, misalnya untuk warehouse gitu ya, ataupun untuk pabrik, tentu ada tanahnya. Nah, ini adalah masuk ke dalam aset tetap. Kemudian di tanah tersebut tentu berdiri bangunannya, bangunan contoh pabrik gitu ya, pabriknya. Nah, ini juga akan kita kategorikan sebagai aset tetap. Dan di dalam bangunan tersebut tentu kita juga ada furniture dan juga ada mesin-mesin. Nah, ini juga kita masukkan sebagai salah satu tipe dari aset tetap. Dan kemudian di dalamnya tentu ada peralatannya. Dan yang terakhir juga kita ada tipe untuk kendaraan, misalnya untuk menunjang operasional sehari-hari, untuk pengiriman barang, dan lain sebagainya. Ini ada beberapa contoh tipe aset tetap. Sekarang untuk webinar pada siang hari ini, kita akan fokus ke 5 pilar, ya, strategi di manajemen aset, ya. Kita akan mulai dari pilar utama, ya, yang pertama ada pengelompokan aset. Ya, nanti kita akan lihat bersama di Zoho Books bagaimana cara kita bisa mengelompokkan aset, ya, fixed asset. Kemudian yang pilar yang kedua, kita akan fokuskan semua fixed asset kita, data manajemen untuk fixed asset, semua terpusat ke dalam Zoho Books, ya, di mana lengkap dengan reports-nya nanti.
Dan kemudian di tiap aset kita juga ada parameter-parameter yang bisa kita setting ya, termasuk misalnya untuk serial number, kemudian lokasi dan lain sebagainya ya. Dan tentunya untuk fixed asset kita juga perlu ada perencanaannya, baik perencanaan pemeliharaan gitu ya, seperti mesin-mesin kita ada rencana untuk service gitu ya, atau aircon ya, AC, kemudian juga ada perencanaan aset sendiri. Nah, ini yang akan kita bahas bersama di kesempatan webinar pada siang hari ini. Oke, Bapak Ibu, sekarang secara cepat aja saya akan masuk ke Sohobooks ya. Mungkin udah nggak asing ya untuk Bapak Ibu, ini ada tampilan Sohobooks. Mudah-mudahan sudah terlihat di screen-nya. Nah, yang tadi dijelaskan oleh Saudari Rintang, di Sohobooks ini fiturnya sangat lengkap ya. Kalau Bapak Ibu lihat di depan, begitu kita login ke Sohobooks, kita akan mendarat di dashboard, ya, di report atau dashboard ya. Di mana dashboard ini fully customized, bisa kita sesuaikan dengan apa yang mau kita tampilkan di depan. Kemudian terlihat di sebelah kiri, ini adalah modul-modul yang ada di dalam Sohobooks ya. Kita memiliki yang pertama inventory control ya, atau items. Kemudian kita juga punya banking untuk Bapak Ibu mengelola bank perusahaannya. Kemudian kita memiliki EL yang tadi disampaikan oleh Saudari Rintang ya. Ini bagian dari piutang ya. Kita memanage customer kita memanage shareholder, memanage pengiriman sampai dengan pembayaran dari customer. Kemudian kita juga memiliki di kaki yang lain ya, kita juga memiliki AP ya, account payable ya, atau hutang kita ya, hutang perusahaan. Di mana di sini kita bisa manage master vendor kita ya, di mana di master vendor nanti bisa kita lengkapi semua data terkait dengan vendor-vendor kita, termasuk nanti semua transaksinya ya. Di AP tentunya juga ada untuk purchase order, good receipt dan lain sebagainya. Kemudian kalau Bapak Ibu lihat, yang hari ini akan kita bahas ada mengenai akuntannya atau GL-nya sendiri ya, di General Ledger. Tentunya banyak sekali modul-modul atau feature yang ada di dalam Sohobooks ya, mulai dari chart of account ya, kemudian mulai dari journal, budget ya. Nah, yang hari ini akan kita bahas adalah feature terbaru Bapak Ibu dari Sohobooks, namanya fixed asset. Feature ini secara otomatis untuk Anda existing Sohobooks otomatis akan ditambahkan Bapak Ibu. Nah, inilah kelebihan dari Soho, begitu ada feature-feature baru, akan secara otomatis terupdate di software Bapak Ibu ya. Nanti inform aja kalau Bapak Ibu tidak melihat feature ini, boleh inform kepada kami ya, untuk bisa kita telusuri ya. Seharusnya otomatis akan muncul seperti ini ya. Oke, kita akan mulai. Di Sohobooks, di menu akuntan, saat ini akan hadir atau sudah hadir feature terbaru namanya fixed asset ya. Di mana di fixed asset ini kita bisa mengelola pengelompokan aset-aset tadi ya. Contoh tadi ya, ada tanah, ada bangunan, kemudian ada mesin-mesin, kemudian ada furniture, komputer dan lain sebagainya, termasuk kendaraan. Ini secara mudah kita bisa melakukan pengelompokan ya. Nah, tentunya untuk melakukan pengelompokan di sini tidak hanya nama ya, Bapak Ibu juga bisa menentukan ya. Kelompok ini, misalnya kelompok kendaraan, dia akan masuk ke depresiasi yang metode seperti apa. Nah, di fixed asset yang ada di Sohobooks, kita ada punya 4 metode ya, mulai dari yang straight line, ya ini yang paling umum digunakan ya saat ini. Ada yang declining balance, ada yang 150 declining balance, ada yang 200 declining balance. Nah, apa sih bedanya ini? Saya akan coba tunjukkan di sini Bapak Ibu ya. Pada saat kita menambahkan aset tetap ke dalam Sohobooks ya, kita ada 2 metode secara umum ya, metode depresiasi garis lurus dan metode saldo menurun. Apa bedanya 2 ini ya? Kita mulai dari garis lurus ya. Yang garis lurus kita ada 2 opsi ya. Yang satu yang pro rata, yang satu lagi yang non pro rata. Yang pro rata artinya apa? Kita lihat berdasarkan jumlah hari ya. Di sini terlihat nilai penyusutan atau depresiasi biasanya kita bagi jumlah hari di tahun tersebut dan dikali hari di bulan tersebut ya. Ini secara umumnya. Kemudian yang non pro rata itu biasanya langsung kita bagi per bulan ya, langsung dibagi per 12. Berarti per bulannya. Jadi kita nggak lihat berapa jumlah hari yang ada di bulan tersebut.
Nanti kita akan lihat secara comparison-nya Bapak Ibu. Sekarang saya akan lanjut aja. Metode yang kedua, kita memiliki metode depresiasi yang namanya saldo menurun. Saya rasa ini cukup umum ya, di samping yang pro rata, kita juga memiliki yang saldo menurun. Saldo menurun juga sama, ada dua opsi, yang pro rata dan juga yang non pro rata. Saldo menurun ini biasanya dimulai dari persentasi ya, di sini mulai dari 5%, atau ada yang 150%, ada yang 200% gitu ya. Ini artinya apa? Artinya tiap tahun kita akan kurangin dulu penyusutannya ya, sesuai dengan persentase yang kita masukkan. Misalnya ini ditulis saldo menurun 5%, sehingga tahun kedua itu nanti nilai penyusutannya akan kita kurangi 5% dulu, baru kita bagi jumlah hari dan jumlah bulannya, seperti itu ya. Demikian juga yang pro rata ya, ini sama. Sekarang secara cepat aja, saya akan masuk ke perbandingan di gambarnya ya, untuk lebih memperjelas perbedaan antara metode garis lurus dengan yang saldo menurun, yang 5% dulu ya. Mungkin terlihat di sini Bapak Ibu, yang di metode garis lurus, kita ada dua opsi, yang pro rata dan non pro rata. Yang pro rata berarti dibagi jumlah hari di bulan tersebut ya, sehingga terlihat per bulannya penyusutannya beda-beda, tergantung dengan jumlah hari ya. Sedangkan yang non pro rata itu kita abaikan jumlah harinya, berarti per bulannya sama gitu ya. Per bulannya kita depresiasi misalnya 5 juta, nah tiap bulannya selalu sama angkanya, seperti itu. Nah, sedangkan untuk saldo menurun di sini emang terlihat ya, yang non pro rata itu sama, tetapi akan berubah di tahun kedua. Di tahun kedua akan menyusut 5%. Tahun berikutnya akan menyusut lagi 5%. Seperti itu ya. Jadi terlihatnya hanya di tahun berikutnya. Oke, sekarang secara cepat aja saya akan kembali ke menu fixed asset. Sini Bapak Ibu ada beberapa hal yang perlu dilihat ya, di feature-feature yang ada di fixed asset yang ada di dalam Zoho Books Bapak Ibu. Kita mulai dari bagaimana cara kita menambahkan fixed asset ya. Di sini Bapak Ibu bisa melihat, yang pertama kita bisa melihat list fixed asset yang sudah ada ya, lengkap dengan statusnya ya, baik itu yang status aktif ataupun yang sudah fully depreciate atau yang sudah kita write off, seperti itu ya. Nah, di satu aset, misalnya saya buka aset laptop, misalnya ini MacBook ya, kalau saya buka fixed asset ini, nanti kita bisa lihat detail dari fixed asset tersebut ya, nama fixed assetnya, aset number-nya, serial number-nya, lokasinya ada di mana gitu ya. Kalau laptop tentu kita perlu kasih tahu ya, laptop ini siapa yang kita berikan ke karyawan siapa gitu ya. Nanti ada nama karyawannya gitu ya, ada serial number-nya, seperti itu. Dan ini ada umur asetnya. Biasanya untuk komputer kita taruh 5 tahun ya, 5 tahun seperti itu. Sehingga secara cepat Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat di schedule depresiasinya, ini akan terlihat ya, berapa bulan yang sudah depresiasi ya, berapa bulan sisanya lagi ya. Ini akan terlihat secara cepat. Oke, sekarang saya akan coba tampilkan di sini bagaimana cara Bapak Ibu menambahkan fixed asset baru ya. Ada dua opsi ya sebenarnya, Bapak Ibu bisa secara cepat, misalnya Bapak Ibu mau membuat aset baru terkait dengan laptop ya. Bapak Ibu secara cepat bisa tinggal mengcloning aja dari existing laptop ya. Di sini Bapak Ibu tinggal pakai cloning ini. Kemudian tinggal ganti, misalnya ini ada laptop yang MacBook L Pro misalnya gitu ya, yang 16 gitu ya. Dengan cara cloning, Bapak Ibu nggak usah lagi mengupdate secara manual fixed asset account-nya ya di sini ya, dan juga akun depresiasinya. Otomatis dia akan copy dari yang existing gitu ya. Ini cara pertama Bapak Ibu memasukkan aset ya dengan cara cloning. Kemudian Bapak Ibu tinggal masukkan harga pembeliannya ya. Misalnya ini adalah 25 juta. Seperti itu ya. Masukkan serial number-nya seperti ini. Expired garansinya, misalnya ini adalah punya garansi 2 tahun ya. Kemudian masuk ke kategori apa ya. Seperti ini masuk kategori komputer. Sekali lagi ini otomatis tercopy ya. Bapak Ibu tinggal save ya. Nah, begitu Bapak Ibu save, ini otomatis akan masuk sebagai draft ya. Nanti akan masuk ke approver ya. Nanti tim manager ya, finance manager harus approve dulu sebelum aset ini aktif gitu ya. Ini cara pertama. Cara yang kedua tentu Bapak Ibu juga secara cepat bisa tinggal menambahkan memakai button ini ya, new fixed asset seperti ini ya.
Ini Bapak Ibu tambahkan, misalnya ini adalah aset kendaraan ya, misalnya saya kasih nama ini adalah Toyota. Ini ada 500 juta. Ini pembeliannya misalnya di minggu lalu ya. Oke, fix asset type-nya Bapak Ibu tinggal masukkan kendaraan. Nah, dengan cara ini Bapak Ibu harus input cara manual di sini ya. Masuk ke dalam kendaraannya sini. Ini belum ada ya. Kalau belum ada Bapak Ibu harus buat dulu chart of account-nya ya, COA-nya ya. Misalnya ini ada kendaraan, saya masukkan ke sini misalnya. Akumulasinya juga sama, Bapak Ibu masukkan ke accumulated depreciation yang sudah kita buat di chart of account ya. Kemudian expense-nya juga sama. Seperti ini. Jadi ada dua metode untuk Bapak Ibu secara cepat menambahkan asetnya. Nah, kemudian nanti dari tim approval, dia secara cepat juga tinggal memanage ini ya. Kemudian dia bisa tinggal approve ya. Seperti ini. Ya, begitu udah dia approve, dia akan aktif. Nah, kelebihan di Sohobook Bapak Ibu, untuk depresiasinya ini secara otomatis akan dilakukan oleh sistem. Jadi Bapak Ibu nggak perlu melakukan manual depresiasi ya. Ini secara otomatis sistem yang melakukannya. Setiap bulannya sistem akan melakukannya. Bapak Ibu bisa melihat schedule-nya di sini ya, untuk forecast schedule-nya ya. Terlihat ya. Ini karena saya baru masukkan, terlihat tiap bulannya dia akan potong ya. Ini saya memakai yang mungkin Bapak Ibu lihat ya, kalau terlihat ini tiap bulannya sama, berarti saya memakai yang metode yang depresiasinya sama tiap bulannya Bapak Ibu ya, betul sekali. Oke, lanjut. Di sini Bapak Ibu untuk fixed asset kita bisa melakukan berbagai macam hal ya. Kalau Bapak Ibu lihat di sini, jika aset-aset sudah berjalan, sudah digunakan misalnya lebih dari 3 tahun ya, kemudian ternyata aset tersebut sudah mau kita ganti gitu ya. Nah, di sini perusahaan memiliki beberapa opsi ya. Yang pertama bisa secara cepat dia write off ya. Misalnya ini ada sofa ya, udah 3 tahun kita pakai, kita mau ganti, kita tinggal klik write off gitu ya. Atau kita juga punya opsi untuk kita jual ya. Ya, sofanya itu bisa kita lelang misalnya, atau mesin misalnya, mesin atau mobil ya. Mobilnya sudah lebih dari 5 tahun, kita mau jual, itu bisa ya. Secara cepat kita bisa melakukan penjualan aset gitu ya. Seperti ini, kita tinggal klik ini, nanti kita tinggal masukkan invoice number-nya ya, yang ada, yang dibuat di Sohobox ya, seperti itu. Kalau mau write off, misalnya barang ini sudah tidak layak untuk dijual, Bapak Ibu tinggal klik write off ya. Dan ini akan pilih expense account-nya ya, masuk ke expense seperti apa. Misalnya ini ada sofa, masuk ke ada expense. Write off-nya per hari ini lisannya rusak ya. Seperti itu. Nah, dengan cara ini Bapak Ibu akan terlihat secara cepat ya Bapak Ibu, terutama untuk yang tim finance yang terlibat secara khusus untuk pengelolaan aset di perusahaan, secara cepat bisa melihat, bisa memanage aset. Oke, lanjut Bapak Ibu, sekarang saya akan masuk ke modul reports ya. Untuk modul reports terkait dengan fixed asset, kita ada di bagian akuntan ya Bapak Ibu ya. Di Sohobox yang seperti tadi Saudari Rintang sampaikan, kita ada lebih dari 70 report ya, standar report ya, mulai dari report financial report ya, seperti rugi raba, neraca gitu ya. Tentu di neraca juga ada pengelompokan untuk aset kita ya, ada yang aset lancar, ada yang fixed asset ya, di sini terlihat fixed asset kita ya. Akan terlihat di sini. Oke, sekarang saya mau menunjukkan laporan untuk fixed asset ya. Kita akan masuk ke modul akuntan. Di sini ada yang namanya fixed asset registers. Nah, di sini terlihat ya. Di fixed asset registers kita sudah ada pengelompokan berdasarkan tipe asetnya. Ada building, ada komputer, nanti akan terlihat. Di masing-masing pengelompokan kita udah bisa melihat ya berapa nilai value-nya ya. Mulai dari original purchase value-nya, kemudian current value-nya gitu ya, sampai ke balance-nya seperti itu.
Tentu report-report yang ada di Sohobox seperti yang Bapak Ibu sudah ketahui ya, Bapak Ibu bisa ekspor ya ke format-format ini ya, PDF, Excel maupun CSV ya. Dan Bapak Ibu juga bisa melakukan scheduling ya untuk report. Misalnya Bapak Ibu mau print laporan fixed asset register ini tiap bulan ya. Nah, Bapak Ibu tinggal buat scheduling seperti ini. Tiap bulan, misalnya tiap awal bulannya, tiap tanggal 5-nya, report ini akan tergenerate secara otomatis dan terkirim kepada manajemen. Itu Bapak Ibu bisa menambahkan ke dalam scheduling. Seperti itu. Oke, mungkin ada Bapak Ibu yang bertanya juga ya. Untuk fixed asset, feature-nya cukup standar di sini, tapi bisakah kita tambahkan custom field gitu ya? Di fixed asset, terutama terkait dengan schedule pemeliharaannya. Ya, jawabannya bisa ya Bapak Ibu. Jadi di fixed asset kita juga lengkap dengan yang namanya custom field ya. Bapak Ibu bisa masuk ke menu setting di sini, masuk ke modul akuntan. Di sini ada yang namanya fixed asset custom field. Jadi secara cepat kalau Bapak Ibu melihat ada beberapa feed yang Bapak Ibu mau tambahkan, Bapak Ibu tinggal tambahkan di sini ya. Seperti ini saya sudah tambahkan satu jadwal pemeliharaan. Di sini tentu secara cepat Bapak Ibu bisa tambahkan ya feed lainnya. Misalnya ini adalah nama vendor gitu ya, nama vendor. Nah, ini tipe-tipe custom feed yang Bapak Ibu bisa tambahkan ya. Ada yang free text, ada yang email, lookup dan lain sebagainya. Seperti ini saya free text. Nah, begitu Bapak Ibu sudah tambahkan, tentunya secara otomatis ini akan ke-update ya ke fixed asset page kita ya. Saya akan coba masuk lagi ke bagian konten. Bapak Ibu lihat di sini di fixed asset. Salah satu aset kalau saya buka, sekarang Bapak Ibu bisa melihat custom feed yang barusan saya tambahkan tersebut ya. Sini terlihatnya ada yang nama vendor. Yang tadi saya juga sudah masukkan jadwal pemeliharaan. Nah, ini untuk aset-aset yang diperlukan jadwal pemeliharaan, seperti misalnya mesin ataupun aircon ya. Aircon seperti ini, Bapak Ibu secara cepat bisa menambahkan di sana ya. Contoh di sini saya mau nambahkan ini. Atau misalnya untuk kendaraannya, untuk kendaraan saya masukin jadwal pemeliharaannya. Misalnya tiap akhir bulan gitu ya, mau ganti oli. Nah, Bapak Ibu bisa cepat bisa menambahkan. Kemudian seperti biasa ya Bapak Ibu kalau mau ada notifikasi untuk men-trigger, hey mobil ini perlu diganti oli gitu ya. Bapak Ibu tinggal menambahkan yang namanya workflow ya. Ini memakai feature standar yang dari Sohobox seperti itu ya. Triggernya adalah tadi ya. Triggernya adalah jadwal pemeliharaannya on ya. Atau misalnya 1 minggu sebelum jadwalnya itu on, kan ada notifikasi. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Sekarang saya akan kembali lagi ke presentasi saya Bapak Ibu. Ini terlihat ya di dalam Sohobox modul fixed asset kita bisa melakukan yang pembelian ya. Kemudian kita juga bisa import dari Excel ya, misalnya Bapak Ibu mau melakukan data migrasi fixed asset, misalnya ada 20 fixed asset yang mau ditambahkan ke dalam Sohobox, itu secara cepat Bapak Ibu bisa melakukan import dari Excel ya. Kemudian juga bisa penjualan yang tadi ya, kalau Bapak Ibu mau menjual fixed assetnya bisa langsung melakukan penjualan. Dan juga kolom khusus tadi custom field ya, seperti itu bisa langsung ditambahkan. Tindakan lainnya yang bisa dilakukan, menu-menu lainnya yang seperti tadi ya, fixed asset Bapak Ibu secara cepat bisa write off, bisa melakukan clone, bisa juga di cancel. Dan yang terakhir mengenai laporan, tadi secara cepat juga Bapak Ibu bisa lihat ya, Bapak Ibu bisa melakukan pengelompokan aset, kemudian dimunculkan di reports ya, seperti itu. Oke, sebelum saya masuk ke kolom pertanyaan, mungkin saya akan coba masuk ke report lagi ya, Bapak Ibu. Kalau seperti biasa di Sohobox ya, report kita fully customized ya. Sama dengan di fixed asset report juga. Bapak Ibu kalau mau filtering untuk report ini ya, bisa dilakukan ya. Di sini tinggal klik filtering misalnya. Ini Bapak Ibu bisa lakukan filtering ya. Misalnya berdasarkan nama vendor ya, berdasarkan jadwal pemeliharaan, Bapak Ibu bisa lakukan juga seperti itu. Atau kalau mau Bapak Ibu lakukan seperti ini tadi ya,
berdasarkan user itu juga boleh. Di sini pun ada fungsi untuk kita secara cepat melakukan pengelompokan fixed asset ya. Seperti ini berdasarkan asset type, kemudian juga memunculkan kolom-kolom apa aja yang tampil di report kita ya. Ini seperti ini, kalau Bapak mau Ibu mau munculkan misalnya jadwal pemeliharaan, tinggal ditambahkan gini ya. Seperti ini dia akan berpindah. Kemudian kolom ini Bapak Ibu mau masukkan di kolom kedua gitu ya, tinggal dirubah statusnya. Nah, begitu saya run report, akan muncul seperti ini Bapak Ibu ya. Oh, maaf ya. Mana reportnya? Ini fixed. Terlihat ya, akan muncul sebagai kolom kedua seperti ini. Ya, baik Bapak Ibu, itu sekilas terkait dengan feature baru di Zohobooks Fixed Asset ya. Sekian dari webinar hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih dan selamat siang.